Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri Buloe. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, kelas 10A, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan perlindungan hutan dari hama tanaman hutan. Yang pertama yaitu sistem silvikultur. Pengendalian secara silvikultur adalah usaha menciptakan tegakan hutan dan lingkungannya yang tidak disukai oleh hama. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur komposisi. Mengatur komposisi tegakan berupa hutan campuran dapat membatasi sumber pakan hama dibandingkan dengan hutan sejenis. Setelah itu, mengatur kerapatan tegakan, yaitu dengan mengatur jarak tanam, yang bertujuan untuk mengurangi ketersediaan antar ruang untuk jangka waktu yang sama. Setelah itu, mengatur kesehatan pohon. Pohon yang sehat akan lebih mampu menahan serangan berbagai spesies hama. Setelah itu, mengatur umur tegakan. Prinsipnya menciptakan kondisi yang tidak sesuai bagi kesinambungan tersedianya pakan bagi serangga hama pada tempatnya. Caranya yaitu dengan penanaman yang tidak sinkron bersamaan dengan fase hidup serangga hama. Setelah itu menanam jenis pohon yang tahan. Jenis pohon tahan hama diperoleh melalui permuliaan tanaman. Namun kelemahannya yaitu memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, secara fisik mekanik. Pengendalian secara fisik yaitu pengendalian dengan memanfaatkan faktor-faktor fisik untuk mematikan atau menekan perkembangan populasi serangga hama. Di antaranya dapat dilakukan dengan mengubah suhu, kadar air dan cahaya. Yang ketiga, secara hayati. Pengendalian secara hayati, pengaturan kepadatan populasi organisme oleh musuh-musuh alaminya hingga tingkat kepadatan rata-rata organisme tersebut lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak diatur oleh musuh alaminya. Musuh-musuh alami serangga hama dapat digolongkan dalam kelompok serangga predator, parasitoid, patogen serangga, jamur, bakteri, virus, nematode, dan predator vertebrata, mamalia, burung, amfibi, ikan. Yang keempat, menggunakan peraturan perundangan. Yang kelima, pengendalian secara genetik. Pengendalian secara genetik yang sudah cukup banyak digunakan adalah menggunakan jantan mandul. Pengendalian ini dilakukan dengan cara membiarkan serangga hama. Yang keenam, pengendalian kimiawi. Cara penggunaan insektisida dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencelupan, yang kedua penyemprotan, yang ketiga pengabutan, yang keempat pengasapan, yang kelima penghembusan, yang keenam pengumpanan. Yang terakhir yaitu pengelolaan hama terpadu atau PHT. Konsep PHT yang semula hanya mengkombinasikan pemberantasan hayati dan kimiawi pada perkembangan selanjutnya memadukan semua taktik pengendalian hama yang dikenal, termasuk di dalamnya pengendalian secara fisik mekanik, pengendalian hayati, pengendalian secara silvikultur, pengendalian secara genetik, pengendalian menggunakan bahan kimia, dan cara pengendalian hama lainnya. Sifat-sifat dasar PHT menurut Carlson dan Witter 1984, dalam Sumardi dan Widya
Widya Astuti 2004 adalah pertama, berdasarkan prinsip-prinsip ekologi. Yang kedua ditujukan untuk mengurangi ancaman dan kerugian sampai pada batas toleransi ekonomis dan sosial. Yang ketiga, merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya secara halus. Demikian yang saya bisa jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.